Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Truno Yudo mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana laporan dari keluarga almarhum korban ini ataupun juga almarhum Hasya ini kemudian melaporkan Eko Setio Budiwahono untuk dugaan pembiaran sehingga mengakibatkan Hasya tewas di lokasi kecelakaan, Pak. Baik, Pak Truno Yudo, bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana laporan dari keluarga almarhum Hasya ini mengenai dugaan pembiaran, Pak, yang dilakukan oleh Eko Setio Budiwahono sehingga mengakibatkan Hasya tewas di lokasi kecelakaan. Ya, betul, Mbak Putri. Kami menjelaskan terkait hal ini kan merupakan saluran secara mekanisme hukum ya, di luar daripada tadi kami sampaikan ada pengadilan dan lain. Tentunya dalam hal lalu lintas ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka tadi rekonstruksi ini juga untuk memberikan suatu pemenuhan melihat daripada bagaimana fakta yang terjadi. Tentu ini masih berproses, kita sama-sama menunggu untuk terkait laporan, tentu ini menjadi kewajiban kami nantinya untuk memenuhi saluran mekanisme hukum yang dilaporkan oleh keluarga almarhum Hasya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas sudah menyediakan waktunya untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada kami. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Baik Pak Kudri, tadi ada reka adegan ke-9 menunjukkan, membuktikan bahwa setelah kemudian menabrak begitu, kemudian Eko ini tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Tapi kemudian sempat membiarkan hanya menelpon ambulan yang datang 30 menit kemudian. Inilah kemudian yang dilaporkan oleh pihak keluarga almarhum. Ini termasuk memenuhi unsur pidana? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, kalau ada terjadi kecelakaan, maka orang yang menabrak itu wajib segera memberikan pertolongan gitu loh. Nah, tapi kan ini dia nelpon gitu kan, ya mungkin keluarga menginginkan kenapa nggak dibawa aja gitu. Betul. Dia yang bawa, kenapa harus menunggu ambulans itu kan? Ya itu nanti ya seperti yang dilaporkan nanti penyidik itu akan menanyakan ya kalau ini kena kena pasal kena kelalaian dia tidak korban. Tapi kan yang publik inginkan bahwa ini Eko itu juga dikenakan pasal 310. Dia kurang hati-hati. Kenapa dia bisa nabrak itu? Katakanlah ada kelalaian dari pihak lain. Tetapi kan kelalaian orang lain itu ya tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu, ya kan? Yang menghapuskan itu kan kalau dia misalnya dia gila, ya kan, atau karena kurang sehat gitu, itu yang menghapuskan, atau dia ada yang dimaafkan, ya, atau ada tindakan yang benar. Sekarang kita tanya apa tindakan yang memaafkan Eko itu sampai dia nggak diproses, ya kan, dan pembenaran apa yang bisa dilakukan, ya. Jadi yang ini kan satu segi katakanlah kalau kita juga menganggap kena kelalaian itu Eko satu lain, tetapi ada dia juga kan sebagai pelaku pelanggaran ketidakhati-hatian gitu loh, kan mesti dicek dia seberapa jauh, ya kan, itu kan bisa dibuktikan dengan Pak Budianto nih pengalaman lantas itu kan bisa diukur dia ada nggak upaya ngerem, iya kan, terus dicek lampunya, katakan misalnya apakah karena mobilnya baru mungkin lampunya masih betul, tetapi ya kan mesti dicek juga ya apakah lampunya cukup penerangannya atau remnya berfungsi apa tidak. Baik. Atau kecepatan berapa sampai dia nggak sempat menghindar, iya kan, iya kan, itu kan mesti jadi ini yang diinginkan publik itu. Baik. Jadi prinsipnya adalah kelalaian orang lain tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh ini. Itu yang yang diinginkan publik. Selain keluarganya menginginkan bahwa ada kelalaian ya, itu kewajiban pengendara kalau ada terjadi kecelakaan menimbulkan korban, dia wajib segera menolong gitu. Baik. Tapi kan dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda itu. Pak Budianto, bagaimana melihatnya rekonstruksi ulang ini kalau dari pengalaman ujung-ujungnya akan kemana sebenarnya kalau sudah dilakukan rekonstruksi ulang seperti ini? Ya tadi kalau kita berbicara masalah rekonstruksi itu tujuannya kan untuk menggambarkan suatu peristiwa tindak pidana yang sebenarnya gitu. Sekaligus juga untuk mengecek juga kepastian kebenaran daripada keterangan saksi gitu. Baik. Termasuk juga
mengecek juga untuk bagaimana untuk penetapan tersangka dari hasil rekonstruksi tersebut tuh Baik. kira-kira pas atau tidak itu bisa nanti bisa digunakan sebagai alat bukti petunjuk juga. Ada celah nggak Pak kalau Anda kata yang soal laporan keluarga almarhum korban ini yang bahwa tidak sikap, Eko ini kemudian membawa korban, itu apakah? Ya gini, kalau di pasal 231 ya, setiap pengemudi ya yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mengabaikan dulu entah siapa yang salah mana benar, kemudian kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Jadi setiap pengemudi yang terlibat pertama harus menghentikan kendaraan, kemudian kedua menolong korban, Betul. kemudian ketiga siap untuk memberikan suatu keterangan. Kemudian kalau dalam keadaan situasi yang mungkin dari aspek keamanan mungkin membahayakan, dia bisa meninggalkan TKP, tapi segera mungkin harus melapor kepada pihak berwajib. Baik, seperti yang sudah dijaga Pak Budi. Tapi bagaimana dengan sikap tidak mengantarkan, tapi kemudian hanya membiarkan, hanya menelpon ambulans? Seperti apa Pak itu Pak? Masuknya kemana? Ya, tetap memberikan perhatian kah itu tergolongnya? Ya di situ kan menolong korban ya, Okay. Menolong korban. Ya mungkin sangat subjektif sekali ya. Sangat subjektif. Baik. Tapi gini ya Mbak Putri, karena ini Eko ini adalah pensiunan purnawirawan polisi, dia tahu ya mestinya apa yang dia lakukan itu ya kayak itu ya. Jadi tahu peraturan ya juga. ya dia dianggap dia karena polisi dia tahu undang-undang lalu lintas itu. Nah, dan kemudian ya kita berharap dari ada warga gitu yang dekat-dekat situ yang mempunyai CCTV itu kan kelihatan kecepatan berapa dan dia ada usaha mengerem nggak, ada nggak usaha dia menghindar, ada ini gitu kan. Dan dicek juga kesehatannya si Pak Eko ini bagaimana dengan kesehatan dia, matanya dia itu awas atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dia dalam yang katakan yang tidak prima mengendara itu kan dia juga dianggap dia lalai juga gitu loh. Baik, ya kan? Pak Kudri. Iya, kenapa misalnya dia dalam tidak sehat atau misalnya pandangan dia tidak terang masuk lagi. Kelalaian ya Pak ya itu ya? Termasuk kelalaian. Baik, kita akan terus tunggu nanti bagaimana hasil rekonstruksinya disikapi oleh pihak kepolisian, bagaimana kelanjutannya. Tapi terima kasih Pak Kudri, terima kasih Pak Budianto sudah hadir. Pandangannya bermanfaat sekali untuk masyarakat.